Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pengajian kitab Ahlal Musamarah fi Hikayati Aulia'il Asyrah. Dalam episode yang lalu diceritakan bahwa Brawijaya sakit keras. Dan sakitnya ini tidak bisa disembuhkan kecuali dia harus mengawini seorang perempuan yang buruk rupa, berasal dari kasta rendahan yang bernama Wan dan Kuning. Sebetulnya Brawijaya tidak mau, tapi karena dia ingin sembuh dari penyakitnya, akhirnya dia terpaksa mengawini perempuan ini. Dari perempuan ini lahir seorang lelaki yang kemudian bernama Lembu Peteng. Dan dia dibuang oleh Brawijaya bersama ibunya, dibuang ke suatu daerah dan dititipkan ke seorang petani. Sampai dia hidup miskin, terlunta-lunta, dan pada akhirnya Lembu Peteng bertekad untuk pada akhirnya Lembu Peteng akhirnya memutuskan untuk melakukan riyadhah, untuk menyepi semedi di Gunung Dieng. Selama berhari-hari dia melakukan tirakat di sini, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Sampai akhirnya suatu ketika ada suara tanpa rupa yang menyuruh Lembu Peteng untuk mencari seorang pandita, seorang syekh, seorang rahib. Yang rahib ini terkenal pada zamannya. Akhirnya berdasarkan suara tanpa rupa ini, dia pergi dari Dieng menuju ke mencari syekh yang dituju. Dan pada akhirnya dia ketemu dengan syekh ini yang bernama Kitarub. Dan Lembu Peteng akhirnya menjadi muridnya Kitarub dan dikawinkan dengan anaknya. Ini ada yang terlewat soalnya pada pengajian kemarin itu. Wa hakadza yanbaghi ayyakunal fata 'aliyal himmah tarikan litaladzuz wal ashribah, tarikan litalazzuzi bil ashribah wal at'imah wan naum ala furushin na'imah taliban lil ma'ali mujtahidan fit talabi fil ayyami wal layali idzil ajru ala qadril ta'ab wal ma'ali bi qadril kaddi tuktasabu. Jadi seyogyanya, sebaiknya seorang pemuda memiliki cita-cita yang tinggi, aliyal himmah. Sejak kecil kita menerima satu pepatah bahwa tancapkanlah cita-citamu di atas langit, digantungkan kepada bintang-bintang. Nah, ini menunjukkan bahwa memang cita-cita yang tinggi itu penting agar usaha dan himmah kita, giroh kita dalam mencapai cita-cita itu, semangat kita dalam mencapai cita-cita itu juga tinggi. Karena di sini wal ma'ali biqadril kaddi, kemuliaan itu, derajat itu ditentukan dari seberapa besar usaha yang kita lakukan. Jadi aliyal himmah tarikan litalazzuzi bil ashribah wal at'imah wan naum. Jadi untuk jangan terlalu banyak makan, minum, dan tidur. Jadi kita harus berusaha tirakat untuk mengurangi makan, mengurangi minum, dan mengurangi tidur. Kemudian mujtahidan fit talab fil ayyami wal layali. Jadi harus bersungguh-sungguh siang dan malam, idzil ajru ala qadri ta'ab, karena pahala
atau hasil yang akan kita petik dari usaha kita itu tergantung dari kesusahan yang kita lakukan. Jadi pelajaran dari lembu peteng ini, dari cerita lembu peteng nanti bisa dilihat dalam episode yang lalu, bahwa lembu peteng untuk mengejar cita-citanya menjadi seorang raja yang mengendalikan tanah Jawa ini, dia harus tirakat dengan sedikit minum dan sedikit makan. Kita masuk ke cerita berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi dzati yaumin, pada suatu hari, tahadatsa Brawijaya wa zaujatuhu Martaningrum fa akhbarat anna laha ukhtan ismuha Condrowulan kanat fil hasani min ajaibiz zaman. Suatu hari Brawijaya berbincang-bincang dengan istrinya, ngobrol dengan istrinya, Mertaningrum, yang dari Campa ini. Mertaningrum fa akhbarat anna laha ukhtan. Mertaningrum memberitahu Brawijaya bahwa dia memiliki saudara perempuan yang bernama Condrowulan. Dan Condrowulan ini kanat fil hasani min ajaibiz zaman. Kecantikannya itu salah satu bagian dari keajaiban dunia, kira-kira begitu. Saking cantiknya sehingga menjadi salah satu keajaiban dunia pada saat itu. Jadi Condrowulan dan Mertaningrum ini kakak beradik yang pada episode awal diceritakan bahwa Raja Campa ini memiliki 3 orang anak, Cengkara, Mertaningrum, dan Condrowulan. Nah, kalau Mertaningrum ini sudah dikawin oleh Brawijaya, sudah lebih dulu dikawin. Karena Campa ini salah satu kerajaan taklukan Majapahit. Jadi bukti bahwa dia takluk itu salah satunya adalah dengan kerabat atau saudaranya atau anaknya itu dikawin. Jadi ada ikatan kekerabatan. Sampai digambarkan dalam syair Firoksiha khusakun fi wajhiha falak fi thakriyana sakun misbahu jiron ifad diabana firid fiha thiqal yahtazzu min khulfiha kamathil kutban. Di rambutnya ada fajar, di rambutnya ada senja, dan di wajahnya ada fajar. Gigi-gigi depannya itu seperti barisan lampu-lampu, dan bodinya sedang. Firid fiha siqol yahtazzu min khulfiha kamathil kutban. Kemudian pantatnya itu berat, bergetar seperti tumpukan pasir. Tajahalal wasifuna fi tasauli min basyarin min jinsi ghazlan. Sampai orang yang mensifati kecantikannya itu heran, ini jenis manusia atau jenis rusa. Jadi ini rusa atau manusia ini, saking cantiknya. Jadi metafora ini metafora untuk menggambarkan perempuan cantik ini memang selera orang Arab, karena ini syairnya ini menggambarkan kecantikan orang Arab. Falamma sami'a Brawijaya maqalathu fi ukhtiha ahabba allau kanat zaujatan lahu ma'a ukhtiha. Ketika Brawijaya mendengar apa yang dikatakan oleh Mertaningrum, yaitu soal adiknya itu, ahabba allau kanat zaujatan lahu ma'a ukhtiha, dia berkeinginan untuk menjadikan
Condrowulan sebagai istrinya. Jadi dikumpulkan antara adik dan kakak ini untuk dijadikan istri. Falamma, kemudian fada'a wazirahu alladzi ismuhu Aryabangoh wa huwa aidon aminuhu. Kemudian dia memanggil wazirnya, menterinya yang bernama Aryabangoh. Aryabangoh ini selain wazir juga dia aminuhu, kepercayaannya, tangan kanannya. Falamma mathala baina yadayhi qala lahu, ketika sudah Aryabangoh sudah menghadap, dia berkata, "Inni mursiluka ila maliki Cempa. Fa idza ji'ta ilahi faqul lahu inni rasulul maliki Brawijaya ilaika liyukhbiraka bi annahu ahabba an takuna ibnatuka as-sayyidah Condrowulan zaujatahu." Brawijaya berkata kepada Aryabangoh, "Saya mengutus engkau untuk menghadap Raja Campa. Ini mursiluka ila maliki Campa. Fa idza ji'ta ilaihi, ketika engkau sudah sampai dan menghadap Raja Campa, faqul lahu, maka katakan, ini Rasulul Maliki Brawijaya, saya utusan Maharaja Brawijaya. Liyukhbiraka bi annahu ahabba an takuna ibnuka sayyidah Condrowulan, bahwa Maharaja berkeinginan untuk menjadikan salah satu putrimu yaitu Condrowulan dijadikan sebagai istrinya. Walidza ahabba an tab'atsaha ilaihi, mendapat perintah dari Maharaja, Aryabangoh ini merasa bangga sekali. Dia bangga. Walidza ahabba an tab'atsaha ilaihi. Faqala Aryabangoh sam'an wa ta'atan fawadda al-Malik Brawijaya wasaro qasidan balada Cempa. Kemudian dia berkata kepada pamitan, sendiko dawuh Gusti, kalau dalam bahasa Jawa. Kalau dalam bahasa Arabnya ya sam'an wa ta'atan gitu. Ini soal bahasa saja karena ini kan menggunakan bahasa Arab, jadi ya bukan sendiko dawuh tapi sam'an wa ta'atan. Kemudian dia pamit dan menuju ke Campa. Ini ada syair yang menggambarkan bahwa Aryabangoh ini bangga dia diutus. Kharajtu walam akhruj li naili hawaiji walakin li abtaghi ridhaka mu'ammala. Jadi saya keluar itu bukan karena hajatku sendiri, melainkan untuk mengharapkan li abtaghi ridhaka, keridoan dari ya maulaya, tuan ya. Walau lahu lam akun binafsi mukhatirun bijaufi kifarin wa bihari mukhalkhila ila malikin fi balidai madakhaltuhu la akhdu ibnatin lahu kabadrin tajalla. Walam yazar sa'iran wasala ila balidi Cempa falamma dakhala fihi sami'a anna malika Cempa qad mata wa malaka badahu ibnahu wa malaka ba'dahu ibnuhu jengkara kama taqaddama dzikruhu. Kemudian ketika Aryabangoh sudah sampai di negara Campa dan ketika dia mau masuk ke dalam istana Raja Campa, dia mendengar kabar bahwa Raja Campa itu ternyata sudah meninggal dan sudah digantikan oleh anaknya yang bernama Jengkara. Wa anna ibnatahu Condrowulan qad tazawwaja rajulun ismuhu Ibrahim al-Asmoro. Dan dia kaget lagi bahwa ternyata perempuan yang diinginkan oleh Brawijaya ini sudah dikawin oleh
seorang lelaki yang bernama Ibrahim al-Asmoro. Wa qad waladat minhu salah satu aulad. Wa qad wulidat minhu salah satu aulad. Dan sudah memiliki 3 orang anak. Jadi di samping sudah dikawin juga sudah memiliki 3 orang anak. Faktamma bidzalika Arya Bango wastash'ara bi khaybati sa'yihi wa adami husuli arabihi. Sehingga dia dalam hatinya ngerundel lah istilahnya. Ngerundel, Arya Bango ini ngerundel. Aduh. Ternyata bisnis saya gagal. Saya tidak akan mendapatkan hasil apa-apa nanti. Bagaimana dengan Brawijaya? Ternyata anaknya ternyata perempuan yang diinginkan oleh Brawijaya ini sudah dikawin. Akhirnya dia tetap menghadap ke penguasa Campa ini. Falamma dakhala ala Malik Cangkara sa'alahu an ismihi wa an baladihi wa an hajatihi. Faqala ayyuhal Malik inni rajulun min ahli Jawa wa ismi Arya Bango. Ji'tuka rasulan ilaika min Malikil A'dham Brawijaya wa muballighan ilaika salamahu wa salama zaujatihi ukhtuka martaningrum wa muazzian laka bi abika al-qaribil ahdi bil wafat. Kemudian ketika dia menghadap Malik Cengkara, penguasa Campa, dia ditanya nama dan dari mana, kemudian apa tujuannya. Arya Bango langsung menjawab, ayyuhal Malik, wahai Maharaja, wahai Tuan, inni rajulun min ahli Jawa. Saya berasal dari Jawa. Wa ismi Arya Bango, nama saya Arya Bango. Ji'tuka rasulan ilaika min Malikil A'dham Brawijaya. Saya datang menghadap Paduka karena diutus oleh Maharaja Brawijaya. Malikil A'dham, Maharaja ya, Brawijaya. Wa muballighan ilaika salamahu wa salama zaujati ukhtuka martaningrum. Dan saya menyampaikan salam dari Maharaja untukmu, juga salam dari saudaramu Mertaningrum. Wa muazzian laka bi abika al-qaribil ahdi bil wafat. Sekaligus saya juga ingin takziah, mengucapkan bela sungkawa, berduka atas kematian ayahandamu yang baru saja meninggal, qaribil ahdi bil wafat. Wa annahu lama samihun laka fima istahaqqa al-adla indahu min annaka lam tukhbir bi wafati abika min rajulin min Kalkutta wa fadalihi. Dan saya wa innahu lama samihun itu istilahnya mengampunilah kesalahan Paduka yang tidak memberikan kabar. Jadi harusnya Tuan memberikan kabar bahwa ayahanda Tuan telah meninggal, tetapi Tuan ternyata tidak memberikan kabar apa-apa. Tapi itu tidak apa-apalah. Itu dimaklumi, itu diampuni. Saya justru mendengar, kata Arya Bango, dari seorang lelaki dari Kalkutta, bukan dari Anda sendiri. Faqala lahu Malikul Jengkara innama lam ukhbir akhi al-Malikil A'dham Brawijaya biwafati abi ihtiqaran li nafsi wa qultu fi nafsi idza akhbartuhu biha fala'allahu yaghdabu alayya idza lam ukhbirhu qablaha hina maradihi. Malik Jengkara mengakui bahwa dia sengaja tidak menghabarkan kepada Maharaja Brawijaya atas kematian ayahnya karena khawatir terhadap dirinya sendiri, karena sebelumnya dia tidak mengabarkan bahwa ayahnya
sakit keras. Jadi ketika sakit pun dia tidak mengabarkan kepada Brawijaya. Jadi ya sudah sekalian saja. Ketika beliau wafat juga tidak dikabarkan kepada Brawijaya. Kemudian summa khala'ahu khil'atan saniyatan wa akramahu karomatan tammah walam yukhbir Arya Bangoh al-Malik Jengkara bima arsala ilahi Brawijaya li ajlihi wa innama tasanna'a bima akhbarahu bihi min indi nafsihi. Kemudian setelah berbincang-bincang cukup lama antara Brawijaya dengan Arya Bangoh, akhirnya Arya Bangoh pamit. Tetapi dia tidak mengatakan tujuan tujuan sesungguhnya dia datang menghadap itu untuk apa. Dia tidak mengatakan. Dia tidak mengatakan pesan dari Brawijaya. Jadi dialog tadi hanya improvisasi dari Arya Bangoh saja. Setelah menghadapi kenyataan Condrowulan telah dikawin oleh lelaki lain dan sudah punya anak, dan ayahnya juga sudah meninggal. Falamma arwada ruju' wal insiraf qala lahu al-Malik inni bu'ithu ma'aka inni ba'athu ma'aka hadas siwar wa hadzal qilada ila ukhti Mertaningrum. Ketika Arya Bangoh ini hendak pamitan, Malik Jengkara menitipkan sesuatu kepada Arya Bangoh yang hendak dititipkan kepada disampaikan kepada Mertaningrum. Jadi yaitu gelang dan kalung. Jadi Malik Jengkara ini, Raja Jengkara ini menitipkan pesan yang isinya adalah kalung dan gelang untuk Mertaningrum. Fadima ilaiha fawadda al-Malik wa ansarafa fasara hatta wasala ila Majafahit. Singkat cerita, Brawijaya Arya Bangoh ini akhirnya sampai lagi ke Majafahit. Wa dakhala alal Maliki Brawijaya. Falamma mathala baina yadayhi qala lahu inni safartu wa wasaltu ila baladi Campa adaan lima yajibu alayya min khidmatil Malik. Saya sudah sampai dan sudah pergi ke Campa, sudah menyampaikan seluruh pesan Tuan Maharaja kepada Raja Campa. Walakin qad khaba sa'i wa dha'a jahdi bi adami husuli ma aradahul Malik. Tetapi usaha saya gagal. Usaha saya sia-sia katanya. Karena apa yang dikehendaki oleh Maharaja, oleh Tuan, itu ternyata tidak bisa saya penuhi. Wa dzalika li anna ibnata Maliki Campa allati ismuha Condrowulan qad tazawwaja rajulun ja'a minal Arab ismuhu Ibrahim al-Asmoro. Karena perempuan yang diinginkan oleh Tuan, yaitu Condrowulan itu Mertaningrum ya. Condrowulan itu telah dikawin oleh seorang lelaki dari Arab yang bernama Ibrahim Asmoro dan sudah memiliki seorang anak, 3 orang anak. Waqad wulidalaha minhu salah satu aulad. Wa anna Malika Campa qad tuwfiya wa qad madat min wafatihi ayyamun qalilatun. Dan ketika saya sampai di sana, Raja Campa sudah meninggal beberapa hari sebelumnya. Wa malaka ba'dahu ibnuhu al-Malik Jengkara, dan sudah digantikan oleh anaknya yaitu Jengkara. Wa hadhihi risalatun minhu ila ukhtihi as-sayyidah Mertaningrum wa hiya siwarun wa qiladah. Dan ini ada titipan
dari Raja Jengkara untuk Mertaningrum, yaitu berupa kalung dan gelang. Faqala lahu al-Malik Brawijaya, kemudian Maharaja Brawijaya berkata kepada Arya Bango, idhab bihima ilaiha wa addihima ilaiha binafsika wa la tukhbirha bimauti abiha li'anni khasyitu an takuna mashghulatan bil hammi wal huzni idza sami'at minka dzalik. Ya sudah, titipan ini sampaikan kepada Mertaningrum. Tetapi jangan katakan bahwa ayahnya telah meninggal, bahwa bapaknya telah meninggal, karena saya takut dia akan bersedih. Akhirnya fadakhala Arya Bango Baital Malik Brawijaya, dia masuk ke kamarnya, ke rumahnya Mertaning Brawijaya, ke kamarnya Mertaningrum lah. Fana walahatil karisalah, kemudian memberikan titipan dari Raja Jengkara itu. Falamma qabadda wa tahaqqaqat annaha min indi akhiha sohat wa waqat makhsyian 'alaiha. Ketika titipan itu sudah sampai ke tangan Mertaningrum dan Mertaningrum melihat isi dari titipan itu, dia menjerit, menangis dan langsung pingsan. Fafazia ahlul bait min siyahiha wa bukaiha wa wafaqahu 'alal bukai. Seluruh isi rumah kaget dan ikut menjerit karena mendengar tangisan jeritan dari Mertaningrum ini. Jadi seluruh isi akhirnya gaduh, seluruh isi rumah gaduh. Wadaju dajatan azimah, mereka berteriak, ada yang menangis, pingsan. Falamma sami'a Brawijaya dzalika dakhala ilal bait, dakhala fil bait wa adbara fi nafi syarran li Arya Bango li dhannihi anna dzalika innama kana bisababi annahu akhbaruha biwafati abiha. Faqala laha Brawijaya. Kemudian Brawijaya mendengar keributan, kegaduhan yang ada di rumahnya. Dia masuk dan langsung dia ingatannya tertuju kepada Arya Bango. Dia menyimpan satu kecurigaan kepada Arya Bango. Wah, kurang ngajar ini Arya Bango. Sudah saya katakan jangan beritahu Mertaningrum. Rupanya dia memberitahu bahwa ayahnya telah meninggal, sehingga Mertaningrum menangis dan pingsan. Tetapi sebelum dia memarahi Arya Bango, dia tanya dulu kepada salah satu dari penghuni rumah itu, pembantu-pembantunya. Lima sihti wa bakaiti wa darabti binafsikal adha. Bertanya kepada Mertaningrum, ya, bertanya kepada Mertaningrum, kenapa Anda menjerit wabakaiti dan menangis wadarabti binafsika aldo dan memukul-mukul tanah atau bumi? Qalat innama abaki liwafati abi. Saya menangis karena ayahku meninggal, katanya. Qala waman akhbaruki biha walam ya'tina kitabun wala rasulun mimman kana indahu bidzalik. Anda tahu dari mana? Kamu tahu dari mana kalau bapakmu telah meninggal? Sementara tidak ada orang yang mengabarimu. Surat tidak ada. Utusan juga tidak ada. Dari mana kamu tahu? Qalat inna abi qad aida ilayya bi annahu sayusi bi ba'ti hadha siwar wa hadhil qilada ilayya idza mata wa huma qad bu'itha bihima ilayya falidha araftu annahu qad mata hadha ma kana min amri Brawijaya wa sayyidah Mertaningrum. Saya tahu kalau ayah saya meninggal karena dari gelang dan kalung ini. Jadi ayah saya pernah berpesan kepadaku, kalau kalung dan gelang ini sampai kepadamu, berarti aku telah meninggal. Jadi ini kode, ini wasiat dari ayahnya. Sehingga Mertaningrum
Begitu melihat kedua benda ini, dia langsung menangis sejadi-jadinya dan pingsan. Akhirnya Brawijaya tahu, oh ternyata memang tidak diberitahu oleh Arya Bango, tapi dia tahu sendiri. Hadza makana min amri Brawijaya wa Sayyidah Mertaning. Ini adalah cerita Brawijaya dan Mertaningrum, istrinya yang dari Champa. Dari Champa itu ya daerah Vietnam situ ya. Ya, perbatasan Indochina lah, daerah Indochina. Jadi kekuasaan Majapahit itu sampai ke situ, daerah taklukannya. Mungkin sampai di sini dulu, kita akan masuk ke episode berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.